Nanti kalau ada kesalahan langsung stopkan aja ya. Ini aku mulai. Baik, selamat pagi menuju siang, Ibu dosen kami yang terhormat. Kami dari Universitas Negeri Medan, mahasiswa Ibu, yaitu yang pertama ada Ardila Boru Sembiring, yang kedua ada Fanas Abdul Rahman, yang ketiga ada Johannes Hatoguan Manulang, yang keempat ada Mika Hari Pratama, yang kelima ada Rahul Ihsan Abdul Rasid, yang terakhir yaitu adalah Fernalia Sonya Christina Simarmata. Jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara merancang konsep portal internet sekarang. Saya persilakan kepada pemateri yang pertama untuk presentasi. Baik, yang pertama mengenai riset pasar portal internet kami. Kami memilih niche portal snack dan dessert. Jadi target audiens kami yang pertama adalah mahasiswa dan pekerja kantoran yang membutuhkan camilan praktis untuk belajar atau sebagai suguhan saat rapat dan acara kantor. Untuk target yang kedua, gift shopper yang ingin membeli hadiah atau bingkisan untuk acara spesial seperti ulang tahun, hari raya, atau acara perusahaan. Untuk target yang ketiga seperti ibu rumah tangga dan keluarga yang mencari camilan untuk makanan ringan untuk keluarga mereka. Baik, berikutnya yaitu alasan kami memilih niche. Yang pertama itu ada permintaan konsumen yang stabil. Jadi cemilan dan dessert adalah bagian dari rutinitas banyak orang, baik sebagai cemilan sehari-hari maupun acara khusus. Pasar ini terus berkembang sering meningkatnya keinginan konsumen untuk memanjakan diri dengan makanan ringan yang praktis. Yang kedua itu ada fleksibilitas dan inovasi produk. Snack dan dessert menawarkan fleksibilitas yang luas untuk berinovasi seperti pengembangan cookies dan bahan, rasa, dan bentuk unik untuk menarik audiens yang berbeda. Yang berikutnya ada pasar yang luas. Snack dan dessert juga memiliki target pasar yang cukup luas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Selain itu, cookies juga disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, seperti sebagai cemilan sehari-hari, hadiah, atau suguhan. Untuk acara khusus seperti ulang tahun, pernikahan, atau hari raya. Yang keempat, ada yaitu tren sosial dan media pemasaran visual. Snack dan dessert adalah produk yang cocok untuk dipromosikan sebagai di media sosial karena daya tarik visualnya yang menarik secara estetika, baik dari segi bentuk maupun kemasan, sehingga cenderung mendapatkan engagement tinggi di platform Instagram ataupun TikTok. Baiklah, selanjutnya adalah peluang yang ada di pasar, yaitu yang pertama adalah strategi pemasaran berbasis media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sangat populer untuk mempromosikan produk makanan ringan yang memiliki tampilan menarik dan sangat cocok untuk dipromosikan di platform ini. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan pemasaran visual dan kolaborasi dengan influencer kuliner atau food blogger. Yang kedua ada tren makanan sehat. Adanya peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan konsumen yang mendorong permintaan akan cemilan sehat. Kami menawarkan pilihan yang lebih sehat seperti bebas gluten, vegan, rendah gula, atau menggunakan bahan-bahan organik dan alami. Mengedepankan produk-produk yang sehat namun tetap lezat dan dapat menargetkan konsumen yang peduli akan pola makan mereka. Tetapi ingin masih tetapi masih masih ingin menikmati cemilan yang enak. Yang ketiga ada e-commerce dan delivery. Perubahan pola belanja menuju e-commerce semakin kuat. Konsumen lebih banyak beralih ke belanja online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peluang snack dan dessert semakin terbuka dengan tren belanja online yang menawarkan pembelian mudah. Perkembangan layanan seperti GrabFood juga mempermudah urusan logistik, serta memberikan variasi produk yang lebih luas dibandingkan dengan toko fisik. Yang keempat ada personalisasi. Produk dapat dikostumisasi sesuai dengan selera konsumen, mulai dari bentuk, rasa, atau kemasannya. Untuk berbagai acara seperti acara ulang tahun, pernikahan, atau hari raya memberikan peluang besar serta menciptakan pasar yang menarik.
Nah, baik, jadi berikut merupakan desain UX dari portal Snack dan juga dessert pada kelompok kami. Slide selanjutnya. Nah, adapun fitur utama pada portal tersebut, yang pertama yakni layanan e-commerce, di mana portal tersebut memiliki fitur shopping cart dan juga checkout. Nah, fitur ini memungkinkan pelanggan untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja mereka. Dapat juga melihat rincian pesanan serta melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, kami juga menyediakan beberapa opsi pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, dan juga transfer bank. Nah, yang kedua itu ada search engine. Nah, search engine ini adalah elemen kunci pada portal yang dimana memungkinkan pengguna menemukan produk dengan mudah dan juga cepat. Nah, fitur ini juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang ketiga ada live chat support. Nah, jadi fitur chat langsung ini dapat membantu pelanggan untuk menghubungi tim dukungan pelanggan saat mereka mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan, baik untuk pertanyaan tentang produk, pengiriman, ataupun ada masalah dan juga kendala pada saat proses pembayaran. Slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, dipersilakan ke pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang monetisasi. Jadi, model bisnis untuk kami ini adalah D2C ataupun direct to consumer. Yang maksudnya kami itu menjual produk langsung kepada konsumen kami tanpa adanya perantara, seperti pengecer ataupun distributor. Jadi dengan menjual langsung kepada konsumen, bisnis kami itu dapat mengatur bagaimana cara produk ini dipasarkan ataupun dikemas secara baik ya. Dan juga ini memungkinkan untuk bisnis kami dalam menjalin hubungan langsung kepada customer kami dalam mengumpulkan pengumpulan yang namanya respon ya daripada customer-nya. Lalu untuk strategi monetisasi portal, kami membuatnya itu adalah penjualan langsung ataupun direct sales. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang monetisasi ya dalam konteks bisnis ini, artinya kami itu melibatkan penjualan langsung. Jadi bagaimana kami itu mengubah setiap transaksi penjualan menjadi keuntungan yang lebih maksimal. Jadi kami itu melakukan membuat yaitu pemesanan online melalui metode pembayaran seperti transfer e-wallet. Jadi strategi kami itu adalah membuat katalog produk dessertnya itu secara menarik dan deskripsi yang lengkap. Terus yang kedua adalah custom order yang dimana ini tuh mengartikan bahwa kami tuh menghasilkan pendapatan kami itu melalui pesanan custom ataupun pesanan khusus daripada pelanggan kami. Jadi maksudnya ini adalah pelanggan itu dapat memesan dessert kami sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan mereka, mulai dari rasanya gimana, bentuknya, ukuran, dan dekorasi. Jadi kami melayani layanan customer kami sesuai dengan keinginan mereka. Jadi strateginya itu memasarkan layanan untuk acara-acara besar melalui media sosial dan website. Terus yang ketiga adalah iklan. Jadi untuk hal ini monetisasi iklan ini yaitu menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan iklan ataupun mempromosikan produk kami. Jadi ada beberapa cara untuk menerapkan monetisasi iklan ini dalam usaha kami. Kami tuh menggunakan platform seperti Instagram ataupun Facebook untuk mempromosikan produk dessert kami dengan iklan berbayar yang menargetkan audiens yang spesifik. Jadi contoh simpelnya itu untuk Facebook sendiri, dia itu memiliki link. Nah, linknya itu akan masuk ke landing page, lalu dapat melakukan pembelian. Selanjutnya saya silakan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian yang kelima, yaitu pemasaran. Yaitu yang pertama adalah membangun brand pribadi. Apa yang dimaksud dengan brand? Brand itu adalah suatu ketika bagaimana kita ingin konsumen mengenal kita itu ya bagaimana. Jadi karena kami di sini bisnisnya mengenai food and beverage, jadi kami ingin brand yang dikenal itu sebagai brand yang nikmat dan juga sesuai dengan harganya. Begitu. Yang kedua adalah strategi media sosial yang interaktif. Jadi di media sosial kami, baik TikTok maupun Instagram dan media sosial yang lainnya, kami akan membangun sosialisasi kami dengan para konsumen itu bagaimana cara kami mengedukasi konsumen itu, bagaimana cara misalkan untuk cara pemesanan atau misalkan ada menu terbaru atau enggak. Jadi kami akan menggunakan media sosial itu sebagai menu yang interaktif agar konsumen tahu apa update dari kami. Yang ketiga yaitu menggunakan iklan berbayar di Facebook dan di TikTok. Mengapa kami menggunakan di Facebook dan TikTok? Karena kita tahu sendiri bahwa pengguna Facebook dan TikTok adalah sosial media yang terbesar yang digunakan oleh konsumen di Indonesia saat ini. Yang selanjutnya itu adalah optimasi SEO. Apa itu SEO?
SEO adalah Search Engine Optimization. Jadi ketika kita mencari di suatu search engine mengenai brand kita, apa nama brand kita. Jadi nama brand kita dan produk kita itu adalah yang paling keluar paling atas gitu. Jadi 4 bagian ini adalah mengenai kami, bagaimana cara kami untuk melakukan suatu pemasaran. Berikut presentasi dari kami. Kalau misalkan ada pertanyaan dan saran yang ingin ditanyakan, boleh menuju ke kolom komentar. Terima kasih.